adalah waridho bil qalil. Kita harus ridho dengan bagian walaupun sedikit. Kita sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba. Ini banyak orang memaknai robban itu artinya Allah. Robban itu bukan Allah. Robban itu artinya Allah, zat yang maha membagi dan maha memelihara dan maha memberi. Itu Rabbun, maha mengatur, maha membimbing. Kalau Allah itu pakai bahasa ilahun, zat yang berhak disembah. Ya, makanya raditu billahi robba. Kita ridho, kita ikhlas dengan ketentuan Allah yang telah mengatur kita. Dan di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaktir. Inna rabbaka, sesungguhnya zat yang mengaturmu. Jangan dimaknai zat inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, jangan begitu. Kalau diartikan itu murodnya tidak nyampe. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah sang mengaturmu, sang pembimbingmu, ya, yabsutur rizqo, telah melampangkan rizkinya kepadamu, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya kalau kita belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita luas, maka kita suruh ridho, kita suruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling enggak suka dengan orang yang hatinya grundel. Apa itu grundel bahasa Indonesianya? Hati kita itu berkata, ya Allah, udah sholat pagi sore siang malam, kok segini-gini aja dikasih. Sudah kerja berangkat pagi pulang sore, lah kok yo pas-pasan apa yang kita dapat. Ya, itu kemiskinan kita, kesusahan kita. Kalau kita ridho, nanti ketika kita menjelang sakaratul maut, miskinmu itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nabi yang namanya Sauban bin Bajdad, dia itu dekat dengan Nabi, tapi dia nggak pernah minta untuk didoakan oleh Nabi biar hidupnya kaya, sugih, nggak pernah. Ya, dia hanya diminta didoakan agar hidupnya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya Sauban bin Bajdad sudah makrifah, sudah mengenal dengan baik siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah makrifat itu seperti wali atfal. Wali itu kekasih Allah, atfal itu anak-anak. Tahu sifatnya anak-anak? Dia nggak pernah risau. Nanti siang mau jajan apa, dia nggak pernah mikir tuh. Yang penting ketika kita mau jajan, minta sama bapaknya. Karena dia sudah yakin bapaknya pasti ngasih. Anak kecil nggak pernah risau nanti siang mau makan apa, nggak pernah dia risau. Karena dia yakin bahwa bapaknya sudah pasti memberi makan. Allah juga gitu. Kita mestinya yakin bahwa Allah akan memberi apapun yang kita butuhkan. Ya, tengok anak kecil, walaupun diledek, dia marahnya sebentar saja, nggak ada sakit hatinya. Teman-teman, oh lo jelek, pesek, dia nggak ada sakit hati itu. Makanya kita juga seperti itu. Ya, kita dihina orang, dicela orang, lah kita ini siapa? Kok kita pakai marah? Ya, artinya orang yang masih banyak rasa marahnya, orang itu tidak mengenal dirinya sendiri. Kalau dia nggak mengenal dirinya sendiri, tentu dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifah itu hidupnya tenang, enak.
Inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa risau. Yang penting apa? Jalankan ibadah dengan benar, jalankan kerja dengan benar. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal itu setelah sungguh-sungguh kita berusaha. Ya, jangan pernah kita menakar rezeki kita dari pekerjaan kita. Rezeki kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerja kita adalah tugas bahwa kita itu hidup. Kalau kita nggak mau kerja, nggak mau melaksanakan tugas, ya mati saja, nggak usah hidup. Orang hidup untuk beraktivitas agar dunia ini tetap berjalan sesuai fitrahnya. Karena kalau kita tidak bekerja, dunia ini tidak akan mutar. Ya, kalau dunia ini nggak mutar, semua kita akan kesusahan karena kerja itu adalah fitrah manusia. Jangankan kok manusia, lewong ayam aja juga suruh kerja, suruh nyeker terus dia mato. Nyeker dulu baru dia mato. Masa manusia mau santai-santai aja, mentang-mentang dia yakin bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, rezeki dari Allah, tapi kalau enggak kita jemput, enggak kita datang itu rezeki, kita tidak akan dapat tuh rezeki. Malam Allah sudah tentukan, hai cung, rezekimu hari ini sekian ratus. Kalau enggak kau ambil, kau datangi, ya enggak nyampe. Karena rezeki itu seperti paket. Malaikat datang, harus kita tanda tangani dulu. Apa tanda tangannya? Ya kerja. Kalau enggak ditandatangani, ya enggak dikasih paketnya, pulang lagi ke sana. Ya itulah rezeki. Jadi kalau kita mau kita dibilang orang bertakwa menurut Allah, kita harus ar-ridho bil qalil. Jangan pernah sedih, jangan pernah gerundel dalam hati, jangan pernah mengumpat kalau kita ini hidupnya pas-pasan. Artinya apapun keadaannya kita suruh ridho dengan Allah Subhanahu wa taala.